terkadang juga kadang-kadang sampai keluar air mata mendengar curhatan ibu-ibu, anak-anak, korban seperti itu. Itu sih yang lebih menarik, maksud saya lebih berkesan. Iya, berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Hari ini kita kedatangan 3 bidadari Polri atau Polwan lah, karena momentum saat ini adalah momentum ulang tahun Polwan ya, begitu Mbak ya? Yes. Oke. Langsung saja kita akan perkenalkan. Yang pertama itu Mbak siapa? Mbak ini. Iya. Plus aneh dong Mbak, pangkatnya. Oh, oke. Saya Nimade Eni Puspani, pangkat saya Bribka. Saat ini saya bertugas di Satuan Reskrim Polres Penajam Pasir Utara. Oke. Sebelahnya lagi. Perkenalkan, saya Bribtu Desi. Saat ini saya bertugas di Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Pasir Utara. Oke. Yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Bribtu Kamelia Anggreni. Saya bertugas di Satuan Intelijen Keamanan Polres Penajam Pasir Utara. Oke. 3 bidadari ini kita akan minta beberapa penjelasan atau informasi tentang Polwan, karena ini bicara tentang HUT Polwan yang ke 74. Nah, di momentum HUT Polwan yang ke 74 ini ada yang beda nggak sih? Karena dari tahun-tahun sebelumnya kan ada COVID, terus kemudian di momentum saat ini teman-teman kita, walaupun memang kondisinya COVID saat ini udah melandai ya Mbak ya, ada perbedaan nggak dari 2 tahun terakhir ini dengan tahun ini sendiri? Mbak ini dulu deh. Iya. Karena paling senior kan? Iya. Paling senior. Bukan tua loh Mbak ya. Iya, senior. Agak. Pasti ada perbedaan. Dari pada saat pandemi COVID itu kan kita dibatasin ya, apa-apa dibatasin, kegiatan-kegiatan juga dibatasi. Namun sekarang setelah pandemi agak melandai, kegiatan-kegiatan kami pun mulai dipusatkan di lapangan juga. Khusus untuk HUT Polwan ini kan kita juga menyentuh masyarakat dengan adanya program kita HUT Polwan ini. Bakti kesehatan juga ada, bakti sosial juga ada, jadi langsung menyentuh ke program apa tadi Mbak? Programnya itu apa? Bentuk wujud program dari teman-teman Polwan hari ini yang dilakukan Mbak? Yang udah dilakukan? Yang dilakukan, kami telah mengadakan bakti kesehatan di setiap wilayah itu. Diwajibkan untuk melaksanakan bakti kesehatan. Contohnya kayak donor darah sudah kita laksanakan. Kemudian bakti sosial kita kemarin pelaksanaan di panti asuhan, pembagian sembako lah. Ya. Itu sih yang 2 kegiatan itu yang kita utamakan. Tahun-tahun sebelumnya berbedanya di mana? Ya, semua virtual. Oh, semua virtual. Iya, semua virtual. Semua dibatasin seperti itu kan. Kita lebih penanganan COVID-nya itu lebih diutamakan. Ya. Artinya di momentum COVID kemarin teman-teman Polwan juga ikut andil, tidak? Ya, kami ikut andil. Ikut andil ya. Apa yang dilakukan oleh teman-teman Polwan? Terserah deh, siapa yang mau jawab? Mbak ini sebenarnya siapa yang mau jawab? Atau Mbak ini lagi nih? Nanti kita akan banyak diskusi bicarain tentang masalah suka dukanya jadi Polwan. Ya, saya jauh lebih tertarik itu karena publik juga harus tahu bahwa memang teman-teman saat ini atau yang teman-teman Polwan saat ini juga berjuang dan sudah berbuat. Nah, ini saya pengen mengulik bagaimana kondisi teman-teman deh. Sebelum itu jauh kita bahas, saya tadi mau tanya tentang keterlibatan teman-teman di COVID sejauh mana kemarin, terus kemudian saat ini alhamdulillah sudah melandai. Di wilayah mana aja teman-teman masalah COVID?
kebetulan kita waktu COVID itu lebih penanganannya himbauan ya. Himbauan untuk memakai masker dan segala kan. Itu setelah itu kan ada vaksinasi. Setelah itu kita vaksinasi itu program Polri juga membantu pelaksanaan vaksinasi. Kami dengan menjadi vaksinator, mendukung pelaksanaan vaksinasi seperti itu. Vaksinator, kita juga melakukan sosialisasi juga kepada masyarakat. Sosialisasi terkait khususnya bicara tentang masker ya dan penggunaan vaksin. Yes. Serumit apa sih? Kalau dari ikut semua kan? Ikut semua ya, kita semua sampai turun ke bawah ya untuk jelaskan ya ke publik ya. Karena saya dengar juga dulu pada waktu vaksinasi itu teman-teman sampai mesti jemput bola tuh. Iya. Bener nggak ya? Iya, bener. Itu gimana kasih capek-capeknya banget. Datang ke rumah satu-satu. Makanya datang ke rumah satu-satu ya. Iya, satu. Bagaimana respon publik atau masyarakat kita tentang vaksinasi pada saat itu dan bagaimana kalian menghadapi, kan tidak semua masyarakat kita itu memahami mau divaksin, betul tuh mau divaksin ya. Ada pengalaman nggak khusus bicara tentang masalah orang yang kurang respon terkait tentang masalah ajakan untuk melakukan vaksinasi? Ada? Mungkin sosialisasinya kurang waktu itu. Iya, itu pada saat itu ya. Pada saat itu jadi kurang. Jadi masyarakat tuh kurang memahami bagaimana Pentingnya pentingnya vaksin. Padahal vaksin tuh baik. Apalagi banyak yang menakut-nakuti nanti vaksin tuh bisa bikin macam-macam ya, ya. macam-macam. Menimbulkan Isu- sakit dan Iya. terlebih lagi menimbulkan kematian. Iya, lebih parahnya kan. Sampai ke isu itu ya di bawah tingkatan bawah, karena teman-teman paling tahu itu di bawah. Ada yang ada yang sampaikan bahwa sampai ada yang meninggal dunia karena vaksin gitu ya. Iya, banyak. Banyak. Dan Iya, itu vaksin. teman-teman turun ke lapangan memberikan penjelasan sampai di posisi masyarakat menolak karena isu adanya orang yang divaksin meninggal. Ada yang menjawab begitu di wilayah PPU? Nggak ada sih. Cuma ya mereka menjawab itu, saya takut kenapa-napa nanti setelah divaksin. Sebelum vaksin saya nggak apa-apa nih, sehat gitu. Tapi nanti takutnya saya setelah divaksin kenapa-napa, bagaimana gitu. Oke. Itu yang jadi banyakan, dan dia minta jaminan kadang ya. Ada yang minta jaminan ya, betul nggak sih? Saya kalau saya sakit kenapa? Terus bagaimana? Kan biasanya begitu tuh. Karena ya saya nggak bisa pungkirin juga di lingkar wilayah saya atau di kampung saya ada juga yang begitu, bahkan keluarga mungkin ya. Ya kasih penjelasan itu memang agak sulit nih. Saat ini teman-teman biasa mungkin meriksa orang saat ini dan bertanya, saat ini saya yang bertanya. Perasaannya enak ditanya atau bertanya? Wah, enak bertanya. Enak bertanya. Nah, oke, kita masuk di wilayah bicara tentang masalah tema besar dari HUT Polwan tahun ini. Apa sih Pak tema besar kita Pak? Nah, apa lihat aja Pak. Waduh, kacau. Mana nih? tema besarnya. Tema besarnya mana ya? Tadi ya. Ini tema besar kita itu sebenarnya Polri yang presisi. Polwan siap mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Itu kan berat banget ya menurut saya. Saya nggak mau terlalu jauh bicara tentang masalah itu, tapi saya lebih bicara tentang masalah presisi. Ini menarik nih, presisi nih. Presisi. Iya, presisi. Macam kayak ujian gitu kan. Kan gak enak kalau ditanya tuh ya. Ini serius saya tanya tuh ya. Macam kayak kita ujian nih. Presisi. Presisi sendiri itu gimana sih, Mbak? Kalau definisinya terus kemudian menerjemahkan itu. Presisi. Iya. Presisi adalah prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Itu maksudnya di sini Polri lebih mengutamakan tentang pelayanan, di mana yang membuat nanti terintegrasi, modern, mudah dan cepat.
lebih ke masyarakat sih pelayanannya. Oh iya. Artinya konsep yang dimaksud dengan presisi itu lebih bicara tentang penerapan pelayanan. Nah, ini menarik ini bicara tentang pelayanan karena saya pikir hampir rata semuanya pelayanan ini. Mbak di reskrim. Saya di reskrim, kebetulan di bagian PPA. Di lantas. Saya di lantas di ini untuk Samsat. tangkap-tangkap ini ya. Di Tapi di Samsat, Samsat bukan iya. tangkap Iya. jalan yang lain ya. Banyak di Intel ya. Iya. Nah, oke, kondisi ini kan menarik nih bicara tentang presisi dan pelayanan. Saya coba sedikit mengulik bicara tentang masalah presisi, bicara tentang pelayanan di reskrim sendiri, khususnya bicara tentang Mbak. Kondisi kita teman-teman Polwan pada waktu berhadapan dengan masalah di lapangan atau menemukan sebuah kasus deh yang kemudian ditangani. Saya tertarik ini bicara tentang perempuan karena hari ini kan Polwan ya, artinya lebih identik tentang masalah perempuannya. Gimana permasalahan perempuan di reskrim sendiri, Pak? Di reskrim. Iya. Kebetulan untuk tahun ini ya, Hmm. ini kasus terhadap perempuan dan anak itu agak meningkat di Penajam. Agak meningkat, baik itu kasus persetubuhan, pencabulan, itu sih yang lebih krusial itu. Dan korbannya anak Dan perempuan. korbannya anak. Dan ada juga pelakunya pun juga ada yang anak juga. Oh, pelakunya juga ada Pelakunya anak. juga anak. Ada anak. Ya, kalau saya rasa sih karena memang pandemi juga mengakibatkan istilahnya dari pandemi itu akibatnya kan sebenarnya anak-anak itu, kalau menurut saya anak-anak itu tidak sekolah kan Iya, nggak ini iya, ya nggak- jadi daring ya. Ya, sekolah daring dan pergaulan anak-anak juga semakin liar lah kalau dia tidak sekolah. Iya, artinya itu tidak kan terkontrol dengan tidak baik terkontrol ya. dari orang tua dan segala macam. Kalau menurut saya itu sih. Itu yang buat Itu sebenarnya yang masalah buat ini berdampak. meningkat, iya berdampak. Dampaknya. Nah, ini menarik ini kalau bicara tentang masalah itu. Tapi saya tidak mau bicarain tentang masalah kasusnya. Saya bicarain tentang masalah polwannya. Polwan hari ini kan Mbak nih bertugas sebagai polwan. Bagaimana perasaan Mbak ketika kemudian menemukan kasus atau menangani kasus yang perempuan dan anak sebagai, saya pikir juga ibu kan, sebagai Ya. ibu ya. Nah, kasus ini kan miris nih sebagai ibu Ya, kita merasa. Gimana kita menghadapi orang yang bermasalah dengan khususnya bicara tentang anak? Kalau kami intinya kalau ada kasus ya kan, pelaku itu ya kalau dalam hati memang agak gerem lah Iya. sedikitnya Ya kan. karena Iya, aku bayangin nih jangan sampai korbannya keluarga anak, saya. apalagi masalah pencabulan khususnya terhadap anak-anak. Istilahnya kan yang pelakunya dewasa. Ya kita profesional aja sih. Walaupun di hati apaan sih bapak ini gitu kan, ngapain sih gitu kan. Ngapain sih kan istilahnya jangan anak-anak lah korbannya gitu Iya, loh iya. ya kan. Itu yang bikin miris sih. Iya, artinya kan ya kalau kamu ya nikah lah kalau memang sadar Ya, kalau enggak itu. punya pasanganmu yang jelas lah gitu kan kayak gitu ya. Kenapa mesti anak-anak gitu ya? Itu sih. Walaupun tetap harus profesional Mbak. Ya, harus dong. Harus ya. Kalau enggak kita Oh iya. dilaporkan balik. Kalau enggak profesional. Ya, ini bicara tentang pelayanan lagi ke Mbak Desi nih, Mbak Desi di bagian apa nih Mbak? Samsat. Di Samsat nih. Kalau bicara Samsat kan banyak hal pelayanan. Kondisi apa yang biasa kemudian dirasakan pada waktu melayani orang, khususnya di Samsat? Ada kesan yang kurang nyaman atau baik nyaman dan tidak nyaman lah. Yang tidak nyaman dulu deh. Kalau Nggak yang nyaman ya. nggak nyaman dulu. Nggak nyaman. Walaupun tetap wajib profesional ya. Iya, Nah. wajib profesional. Jadi karakteristik orang tuh kan berbeda-beda. Ada pemohon yang kalau dikasih tahu tuh kadang ngeyel. Susahnya tuh di situ. Iya, kadang ngeyel ya. Kalau kita udah ngasih tahu prosedur, tapi dia tetap marah-marah, tetap ini. Saya ini udah bawa persyaratan. Ya, kita dongkol juga. Sebenarnya. Cuman ya sabar, kita lagi tugas. Ya mau gimana pun kita harus memberikan pelayanan terbaik gitu aja sih. Oke. Sebelumnya tugas di Sebelumnya saya di Sabara. Sabar. Oh iya, awal pasti di Sabar kebanyakan ya. Posisi yang paling disukai di mana sih, Mbak?
Senangnya sih di lantas Iya, ya. di lantas. Sekarang di Gua di lantas. lantas, di lantas. Nanti kalau dia bilang di reskrim dipindah ke reskrim kan. Iya, betul Gitu, juga sih ya. iya benar. Terus lanjut ke Camelia ya? Dipanggilnya siapa? Kamel. Kamel. Kamel, iya. Kamel, selama bertugas hal apa yang paling menarik lah buat kamu atau unik deh? Saya nggak bilangin suka dan tidak suka, nanti walaupun saya juga itu belum tanya sih sebenarnya. Sukanya di mana? Oh ya, aku tanya dulu deh. Oh, iya. Sukanya di mana? Tadi kan nggak suka tuh. Sukanya apa ya? Sukanya ketemu orang banyak lah gitu kak. Lebih banyak pengetahuan, jadi kalau ditanya orang, Mbak ini syaratnya apa-apa? Ya ini saya kasih tahu lebih mudah gitu nah, orang memahami. Sukanya. Iya, sukanya karena ngasih informasi ke publik Iya. ya, ke masyarakat. Iya. Ini benar menarik juga sih sebenarnya. Ya sebetulnya melihat kondisi ini, masyarakat kita juga harus tahu bahwa hari ini teman-teman Paulan juga manusia. Itu yang pasti kita pengen, bahwa mereka bekerja dengan lelah, kadang kerja sampai malam kalau memang ada waktu, dan belum lagi kondisi di rumah anak, tapi mereka tetap berupaya untuk memberikan profesionalitas. Nah, ini yang menarik bicarain tentang masalah Camelia nih. Camelia ya. Camelia ya. Macam kayak lagu ya. Camelia, dari semua posisi-posisi apa yang pengen atau yang paling kamu suka? Kesatuan mana Ya, gitu kesatuan. ya, Oh ya, kan? kesatuan mana? Selama saya berdinas kan Iya. baru 2 kali nih. Iya. Yang pertama di Sibinmas, Ah. yang kedua di intelijen nih. Ah. Ya antara kedua itu sukanya ya di Intel sih. Oh, sukanya Iya. gitu. Memang dasarnya basic gitu. Atau memang kita teman-teman tuh disuruh pilih nggak sih waktu, atau ya kita taat perintah aja atau gimana? Pernah sempat nggak disuruh pilih gitu? Aku basic atau pimpinan itu menilai, oh ini cocoknya di Intel nih, ini maksudnya itu gimana sih? Kalau saya sih karena saya lebih lama ya Ah. jadi polwan ya. Lumayan juga, saya udah berdinas sekitar 16 tahun. Mhm. Kalau disuruh milih sebenarnya kita kan sesuai dengan perintah nih. Oh ya. Iya kan? Saya juga pernah di lantas, saya juga pernah di Spripim pimpinan, di reskrim sekarang, ya itu aja. Yang saya tidak belum pernah Injak. belum pernah menginjak di Menginjak, ya. Intel dan di Polsek. Tapi Oh. kan kalau di Polsek kan ya saya rasa sama aja lah Ya. tugasnya ya kan, kita Ya. pelayanan juga ke masyarakat. Kita pelayanan di masyarakat. Iya. Ya Eh, itulah. Kalau seandainya misalnya saya ini atasan nih, ini seandainya saya atasan, pengen di mana? Kalau saya pribadi Gimana? ya bukan karena saya Iya. di reskrim loh ya, Iya. tapi menurut saya kalau di reskrim itu kita lebih otak kita terasah Iya, intinya. iya. Oh. Dalam artian kita penanganan kasus itu kan Bukan berarti yang lain tidak. bukan berarti yang di lain saat tidak lain terasa. di saat lain itu otak tidak terasah, tetapi kalau menurut saya Aha. di reskrim itu kita menghadapi kasus itu kan kita jadinya belajar Banyak setiap lebih saat luas itu pasti belajar dan gitu. update ya. Ya, Dan itu. update. Itu yang Itu buat sih yang membuat jadi saya karena lebih suka tantangan. Pak Kapolres dia lagi suka tantangan. Jadi ini jebakan nonton enggak ya? Ini bukan jebakan nonton. Terus keluar. tapi kalau saya disuruh ke lantas lagi kayaknya berat. Susah bangun pagi Bu. Oh iya. Tapi gitu itu ya. alasannya susah bangun pagi ya, mohon maaf ya. Terus kalau si Desi sendiri, kalau seandainya pengen diantaranya kan banyak satuan nih, pengennya tuh di mana sih? Sebelum kita bicarain tentang masa pohon Pengennya di mana? Pengennya Bisa di mana? nanti didengar ya kan. Oh, Dari sini langsung dipindah loh, nantinya gimana dong? Enggak juga lah, yang penting kan bos. Nanti saya yang bisik. Ayo di mana? Pengen itu Suara hati pengen itu, maksud saya gini, kita lepas saja menyampaikan informasi nggak apa-apa, karena di sini ini wadahnya Polwan, dan saya pengen Polwan betul-betul terbuka hatinya menyampaikan berdasarkan ya inilah Polwan adalah manusia gitu loh, dan publik harus tahu bahwa hari ini Polwan juga manusia gitu.
Ketika kemudian bertugas, mereka melaksanakan tugas, bukan berarti kemudian dia tidak punya hati ketika kemudian padahal apalagi si Desi nih. Kalau ada raja gabungan mungkin bisa jadi turun ya. Turun pasti, Turun, kalau pasti raja turun. turun pasti. Dan berhadapan dengan orang langsung Pasti kan. Nah, langsung. makanya itu bahwa di publik orang ngeliat juga ada polisi mikirnya takut mulu, apalagi kalau melanggar. Nah, ini yang saya mau tanya nih, bicara tentang masalah itu. Tertariknya di mana? Tertariknya. Iya, tertarik posisi di mana tadi? Lagi Mas. Kalau seandainya sudah pilih nih, Mikir ya. walaupun memang sebetulnya ya tetap instruksi dari bos. Ya, Ya. kita sesuai perintah di mana saja kita ditempatkan harus Siap. siap. Bos. Nanti dikasih masuk sepaku baru. Wah, itu pertimbangan kalau itu. Butuh pertimbangan. Terus gimana? Pengennya di mana ya? Pengen nginjak Pengennya apa? sih ngerasain di reskrim. Oh, pengen ngerasain di reskrim. Iya, Ya? ngerasain di reskrim. Pengen ngerasain di reskrim dulu. Oh, nantang juga ya reskrim. Iya. Ya. Terus kalau si Kamelia, Kamel. Kamel maunya di mana ya? Oh, mau dekat dengan calon suami gitu. Bisa jadi. Bisa. Kalau Gimana? dari hati ya sebenarnya nyaman Nyaman di di Intel. Intel. Oh, nyaman di Intel ya? Sepertinya Sudah gimana ya? Udah Ulu. mendapat chemistry-nya Iya. gitu ya. Karena saya sendiri kan begitu. pelayan Jangan-jangan nih. PDKT sama Oh. anggota Intel. Wah. Dia Maybe. chemistry-nya kan. Mungkin calonnya orang Intel juga kali ya. Makanya saya bilang gini, bahwa memang teman-teman hari ini hadir buat publik untuk menyampaikan bahwa selamat ulang tahun buat polwan kita yang ke-74, dan hari ini adalah polwan-polwan kita dan mereka manusia. Dia adalah seorang ibu, dia adalah seorang anak dari orang tua mereka, dan mereka bertugas di hadapan kita semua. Tujuannya cuma satu, mengabdi kepada negara. Abdi negara itu kan berat banget nih kalau bahasa abdi, kita mengabdi. Nah, iya kan benar nggak sih? Iya, betul, Teman-teman berat. disumpah Berat. atas dengan kitab suci kita masing-masing ya. Nah, ini menjadi beban yang berat buat personal kita ketika kemudian dihadapkan masuk di Polri awal. Teman-teman bagaimana mempersiapkan diri untuk aku lulus nih? Persiapan apa sih dari Mbak ini dulu? Nggak kepikir deh, yang penting masuk aja dulu gitu. Kan itu nanti terasa kalau udah sudah kitab suci kita pegang nih, itu baru iya aku disumpah nih. Ada gimana tuh? Kita kalau saya dulu kan termasuk agak muda jadi polisinya, sekitar Muda berapa Mbak? sebelum 18 tahun saya udah jadi polisi. Wow, Ya. lama Ya banget. 18 lah, 18 tahun. jadi polisi. Begitu lulus SMA Terpikir ya? awal itu ya pelaksanaan tugas. Kan kita masih blank nih, kayak kalau kertas tuh kayak masih Kosong. putih, masih Lah, kosong wow. gitu kan. Iya. Iya. Terus saya langsung ditempatkan di Penajam. Saya masih bingung, ini di Penajam di mana sih gitu ya kan. Oh. Asalnya di mana Mbak? Saya besar di Balikpapan, tapi saya aslinya orang Bali. Oh, aslinya orang Bali. Ya, tapi saya besar di Balikpapan. Ya itu, saya nggak pernah nginjak Penajam. Tiba-tiba Ternyata ditempatkan di Penajam. Dalam pemikiran saya Penajam di mana itu ya kan. Dulu. ya. Sekarang kan sudah Dulu banyak kok- yang kenal ya kan. ibu kota negara, Seperti dulu IKN. kondisinya. Dulu Ya kan itu- ya Mbak ya? Enggak hutan juga sih. Kira hutan. Enggak lah, enggak hutan juga. Karena- Cuman kan ya prasarana dan Iya. ininya kan masih kurang ini banget. lah, masih Jadi bolak-balik waktu dulu. enggak, saya di sini ngekos dulu. Semua mau kelas. Ya itu ya ini aja sih, apa namanya? Kebetulan kalau kita sudah lulus pendidikan itu kan pasti di Sabara dulu ya kan. Di Sabara dulu ya. Pengenalan tupoksi kita kan. Berapa polisi. lama di Sabara? Sekitar nggak nyampe setahun sih, sekitar 5 bulanan saja. Itu 5 kan bulan kita ya. masih magang dulu namanya. Oh, Kalau magang di, ya? kalau di Kayak- saya magang oh, dulu magang. namanya. Oh, sekarang ya, namanya apa, Mbak? magang. Kalau sekarang apa ya? Beda juga? Nggak ada magang. Kalau Nggak ada saya magang. rasa Langsung nggak ada ditugaskan ya? magang. Langsung ya, langsung Langsung, turun ya? iya. Kalau Mbak Desi, Mbak sih sebenarnya
saya panggil Mbak ini kayak saya kakak saya gitu kan. Saya seolah-olah muda gitu. Padahal saya sama Mbak ini kurang lebih aja sih. Lebih dikit Mbak ini. Lebih dikit ya. Saya klarifikasi Mbak biar kelihatan muda juga. Oke. Mbak Desi. Kalau lihat perjuangan saya jadi polisi, dulu saya sempat 1 kali gugur. Gugur. Iya, 1 kali gugur. Sempat gugur. Sempat gugur. Bangkit lagi. Habis itu tahun depannya saya bangkit lagi. Saya dikasih mimpi hari itu. Pakai lewat mimpi, saya pakai baju PDU, pegang bunga, ternyata mimpi jadi kenyataan. Saya simbol-simbol ya. Sudah dapat simbol-simbol. Dan itu menguatkan Desi untuk kembali tes gitu ya. Atau dorongan orang tua atau pribadi? Dorongan pribadi. Kamelia sendiri. Kalau dari saya, dulu saya nggak pernah bercita-cita mau jadi polisi. Nggak pernah sama sekali? Nggak pernah bercita-cita menjadi polisi. Nggak pernah sama sekali? Nggak Kok ada. bisa jadi polisi? Atau kepleset atau gimana? Kebetulan kakak saya sendiri seorang polisi. Mhm. Sedikit-sedikit Contohnya ya. ada gambaran, ada contoh. Jadi ada dorongan dari diri, ayolah kita coba. Coba waktu itu ya. Jadi saya lulus SMA, Lulus langsung tes tes. dan lulus. Alhamdulillah 1 kali daftar lulus. Dan ini coba kita klarifikasi ke orang yang langsung dan tidak mesti takut atau apa, ngomong aja. Pada waktu tes nih Mbak, bayar nggak sih Mbak? Pada waktu tes ada bayar nggak? Iya. Waktu tes. Oh, Bukan tes. sorry. Ada uang nggak yang dikeluarkan gitu ya? Oh, pasti ada. Wah, pasti Kalau ada ya. pasti kita masuk, kita mau cari kerja harus modal juga kan. Aha. Bullshit kalau nggak ngomongnya kalau nggak pakai uang. Iya Pak, pasti Tapi pakai kan uang. bukan Pakai uang, uang. tapi dalam artian bukan uang untuk menyuap Iya. atau membuat kita lulus. Oh. Udah. Pasti kan kita pakai uang untuk pendaftaran. Pendaftaran gimana Mbak? Ya ininya, Fotokopi gitu ya, ya? Oh, ya, oh, iya. fotokopi itu lumayan banyak loh dulu, iya, betul, Oh. materai dan segala Menarik macam, nih. perbaikan diri, otomatis kan pasti ada yang dibaikin lah, Iya. paling tidak kita menyempurnakan fisik dan Dan itu ini butuh kan, biaya ya? oh itu butuh biaya. Biaya Itu biaya. banyak. Dan kekuatan diri ya, olahraga, vitamin Ya, apa itu butuh biaya. itu ya? butuh biaya. Kita harus standar kita juga harus ada. Apa namanya, persyaratan kita kan pasti ada kayak tinggi dan segala macam itu kan harus sesuai kan, nilai juga harus memenuhi syarat gitu. Kalau nggak memenuhi syarat bagaimana? Sebetulnya saya tahu Mbak, cuman publik harus tahu kan sebetulnya kayak gitu. Karena saya punya adik juga di polisi, dan saya tahu kondisinya dia, orang tuanya dia, dan dia lulus gitu. Itu membuktikan bahwa nggak gitu-gitu amat ya yang kita dapat dari luar harus bayar sekian atau sekian, nggak ada gitu ya. Dan itu membuktikan bahwa memang dan saya terpanggil untuk kemudian mempertanyakan ini sebenarnya. Ya ini PR besar sebenarnya karena walaupun semuanya coba beberapa kali saya wawancara dengan petinggi juga nyampaikan itu, cuman bukan dengan momen kamera. Tapi hari ini publik harus tahu bahwa memang masuk polisi itu aslinya gratis, tidak ada nyogok-menyogok. Tapi kalau biaya yang mau dikeluarkan pasti ada. Benar. Dari fisik, vitamin kita, terus kemudian fotokopi, Fotokopi. foto, iya kan? Iya, Dan kan, itu butuh biaya, uang, iya. itu butuh uang. Dan kalau dibilang nggak ada biaya ya bullshit atau omong kosong. Nah, ini menarik nih dari semua yang Mbak lakukan nih. Momen apa? Satu-satu deh. Momen dari sana lagi. Momen yang paling dirasain selama bertugas jadi seorang polwan. Apa? Momennya Berkesan. Iya, paling momen yang berkesan. berkesan ya? Iya. Lebih banyak pengalaman yang didapat. Pengalaman yang didapat ya. Pengalaman seperti apa yang kamu dapat nih? Seperti mengasah kemampuan diri nih. Aha, Ya. mau mengasah pengalaman diri. Jujur aja Ya, saya ya. agak susah ngomong di depan banyak orang nih. Oh iya. Ya kebetulan kemarin pernah sempat ikut ini audisi host podcast di Wow. Polda. Wah. Itu ya perintah sebenarnya. Walaupun berat ya. Iya, Jadi walaupun mau- berat saya gimana ya gini-gini tapi saya harus bisa. Tapi kan datang ke sini Belajar. bukan karena terpaksa kan? Nah, tapi yang jelas hari ini teman-teman hadir, kita menyampaikan ke publik bahwa polwan kita itu berjuang dan hari ini mereka memberikan kontribusi. Oke, lanjut.
saya nggak lupa kok. Apa ya pengalamannya? Iya, pengalaman yang paling menarik deh, atau pas lagi di jalan atau lagi bertugas maksud saya gitu. Gimana? Atau dicaci orang lah. Pada waktu lagi ngelayanin atau diancam kah gitu kan nggak mungkin, nggak menutup kemungkinan kan polisi bisa diancam, nggak menutup kemungkinan ya. Menurut saya sebenarnya gitu, ada yang punya paman atau ngerasa keponakan yang lebih tinggi gitu. Pernah nggak ngerasain di wilayah itu? Pernah sih ngerasain. Pernah gitu ya. Gimana ceritanya coba? Pernah gitu. Terus bagaimana nyikapinya kalau seandainya dengan kondisi seperti itu? Sabar. Iya, sabar. Jawabnya gimana dengan orang itu? Misalnya saya contoh deh, saya pribadi. Kamu ngelayanin saya nggak benar nih. Saya kasih contoh nih. Kamu ngelayanin saya nggak benar nih. Nanti saya laporkan paman saya. Paman saya ini bintang 7, bintang 8 lah gitu. Gimana? Kamu jawabin saya Saya gimana? jawabinnya, mohon maaf Bapak, kami sudah melaksanakan sesuai prosedur. Silakan Bapak kalau memang ada komplain, silakan dicek lagi berkasnya. Nanti kalau memang sudah lengkap, silakan kembali lagi. Itu aja. Dan itu yang terus ya, prosedur Pak, prosedur seperti itu. Baik banget loh, sumpah. Kalau kayak saya, jadi kamu kalau masih ngeyel lagi. Satpam tolong ambil ini ya. Harusnya kalau saya kayak gitu, ya syukurnya saya nggak jadi. Mungkin itu ya sebabnya saya kenapa nggak jadi polisi. Saya nggak sabaran. Terus mbak ini. Kalau pengalaman saya sih, sebenarnya ini pengalaman untuk semua ya. Awalnya kita jadi polisi itu walaupun kita masih muda, pasti akan dipanggil ibu. Ya. Wow. Harus ini ya. Jadi panggil ibu ya. Pantas tadi ibu semua nih. Iya. Bukan berarti karena di masyarakat dipanggil ibu. Iya, di masyarakat pasti akan dipanggil. Umur 18 tahun ya. Dipanggil ibu. Padahal belum nikah kan, Mbak? Belum lah. Belum nikah kan 18 tahun kan? Kan nggak boleh kan poluan langsung nikah kalau? Belum boleh. Berapa waktu? Selama 2 tahun kita belum boleh ikatan dinas. Terus ya itu pengalaman saya sih yang paling banyak sih saya di reskrim ya. Ya karena kita berhadapan dengan notabene yang berhadapan dengan hukum ya kan, yang memiliki yang ya ini melakukan kejahatan intinya. Yaitu bermacam-macam kita menghadapi masyarakat seperti itu, dan juga kebetulan korbannya juga karena perempuan dan anak terlebih lagi ya. Jadi ya kadang-kadang ini sih kalau yang paling saya hindari kalau ada laporan KDRT. Oh itu ya. Oh itu. Kenapa? Karena ya KDRT kan ya ini ya kan permasalahan masalah rumah tangga. Orang ya. Jadi aib. Ya seperti itu ya. Jadi kita tahu permasalahan orang menjadi permasalahan kita kan jadinya gitu ya kan. Tetapi ya kita harus profesional dan juga tapi terkadang juga kadang-kadang sampai keluar air mata mendengar curhatan ibu-ibu, anak-anak korban seperti itu. Itu sih yang lebih menarik. Saya lebih berkesan. Iya, berkesan banget. Dan saya baru tahu tuh Mbak, pernah ikut nangis Mbak ya dengerin cerita mereka. Iya, apalagi anak-anak kan yang yang istilahnya jadi korban kayak kekerasan segala macam itu. Dan juga ya pelakunya pasti bapaknya sendiri, pamannya sendiri. Soalnya yang lebih orang terdekat. Ya orang terdekat lah. Dan ini mesti kita tahu bahwa beberapa kasus kekerasan anak dan perempuan itu kebanyakan pelaku tidak jauh dari lingkaran dia. Betul nggak sih? Iya benar. Hampir rata-rata karena kan kehidupan mereka kan setiap hari bertemu dengan orang-orang itu. Dan ya ininya pasti tidak jauh dari keluarga sendiri gitu. Jarang ada orang lain yang melakukannya seperti itu sih yang ini. Dan juga KDRT. Nah, masalah KDRT ini kan masalah hubungan rumah tangga nih, suami istri. Otomatis antara suami dan istri jadi tahu semua. Jadi gimana ya? Otomatis kan pasti ada, kalau nggak cerai ya kalau nggak cerai ya ini jadinya rujuk gitu loh ya kan. Jadi kita bercermin pada diri kita sendiri permasalahannya. Jadi karena saya udah berumah tangga, jadi
pasti akan menjadi inilah pelajaran hidup. Pelajaran ya, betul. Pelajaran hidup banget ya. Artinya beberapa gila banyak banget tuh kasus dihadapin, terus kemudian banyak banget masalah. Jadi bisa belajar, oh kalau masalah begini gini metode pendekatannya. Tapi terlebih lagi permasalahan istilahnya permasalahan orang sebenarnya yang paling berat itu kan jangan dibawa ke rumah, itu yang menjadi kebanyakan gitu Mbak ya. Iya, rata-rata mungkin ya KDRT. Sebagian orang ya kan. Masalah ekonomi nggak sih di PPU? Saya nanyain KDRT ekonomi. Asik nih. Ekonomi sih saya rasa tidak masalah ekonomi ya sih? Nggak juga ya? Ada orang will sih kalau saya rasa lebih ke will dan pil ya itu ya. Iya, rasa. Iya itu. Artinya nyaman, rasa nyaman itu yang kemudian kurang terbentuk. Yang biasa ditemukan di luar. Dan yang buat cekcok bahkan jadi KDRT. Iya, betul. Ini jadi catatan nih bahwa orang yang sering berhadapan dengan masalah. Dia bilang kayak gitu ya. Sering berhadapan dengan masalah. Jadi sebetulnya banyak saya mau tanya sebenarnya, terus bicara tentang masalah polwan, cuman kita nggak bisa terlalu banyak karena waktu juga yang saya tertarik dengan teman-teman polwan. Kenapa hari ini saat ini adalah momentum HUT polwan yang ke-74 dan orang-orang yang di hadapan kita saat ini itu adalah orang-orang pilihan. Kenapa kemudian saya katakan pilihan? Polwan itu terbatas, betul nggak sih? Ya, Polwan itu terbatas. Ya polisi juga terbatas, polisi laki-laki juga terbatas. Tapi lebih terbatas lagi polwan, betul nggak sih? Betul. Nah, karena kuotanya berbeda ya. Kuotanya berbeda. Pendidikannya pun yang sebenarnya yang buat terbatas itu pendidikannya hanya terpusat di satu lembaga pendidikan saja. Kalau polisi laki-laki kan per wilayah ada. Oh, per wilayah ada. Itu sih yang menjadi faktor utamanya karena itu kita kuotanya juga banyak mana sih? Ya banyak polisi laki-laki. Berarti harapannya, saya pikir banyak ya teman-teman sebaya dulu pengen juga jadi polwan kan? Banyak juga kan? Banyak, tetapi ya itu kendalanya masalah kuota. Kuota juga. Nggak berani ngomong nih kalau kuotanya tambahin Pak gitu. Kalau kuota ditambahin, otomatis kan pasti lembaga pendidikannya juga harus sarana dan dan sarananya juga harus ditambah. Benar. Artinya tempatnya aja masih satu misalnya ya. Baru satu atau baru saat ini? Satu. Berarti di satu tempat yang sama ya? Iya. Satu tempat yang sama. Di Sepolwan di Jakarta. Dan terpusat di sana semua. Berarti ya setiap wilayah kan punya kalau laki-laki ya. Hampir setiap wilayah punya. Itu sih. Nah, yang beda ini ya. Artinya ada pembeda memang terlepas dari hari ini saat ini memang polwan kita di PPU ada berapa sih? Di Polres aja dulu deh. Ada 17, 18, 20. Kurang lebih lah. Enggak sampai 20. Enggak sampai 20. Padahal pada waktu tertentu teman-teman polwan dibutuhkan banget. Apalagi pada waktu demo dijadikan baris depan gitu kan. Tameng depan. Biar pengunjuk rasa nggak berindekat terlalu ya gitu ya. Gunanya itu juga. Walaupun sebenarnya ya nggak boleh begitu-gitu. Kalau saya nih ya, saya nggak ikutin teman-teman. Kalau saya sih lebih bicara kenapa mesti polwan sih atau masih perempuan, walaupun memang sebenarnya pendekatannya agar orang itu tidak terlalu anarkis sebenarnya, karena perempuan lebih humanis kan. Kalau cowok kan emosi aja tuh, lebih segan lah intinya. Masyarakat tuh lebih segan kalau bertemu. Artinya masyarakat kita itu masih peduli dengan perempuan sebenarnya, iya kan? Kenapa kemudian dijadikan kekuatan, saya nggak bilang alat lah ya, dijadikan kekuatan polwan di depan, itu bagian dari, kalau saya bilang itu analisis buat kelemahan menjadi kekuatan. Ya begini, kalau saya melihat itu bahwa kekuatan ini yang kemudian dimaksimalkan oleh teman-teman kepolisian untuk kemudian bisa memaksimalkan masyarakat kita itu masih sangat menghormati perempuan, dan kalau perempuan dihormati, semoga kuota polwan ditambah dan fasilitasnya ditambah. Oh gitu mungkin. Karena harus saya ngomong kayaknya. Dan juga berapa angkatan terlebih di Polres Penajam loh ya.
kayaknya belum ada kita dapat lagi ya. Iya, Di belum ada. bawahnya adik-adik ini Terakhir, terakhir angkatan. sudah mereka. Terakhir ini? Iya. Sebenarnya di bawahnya ada, Oh, ada tapi mungkin kami belum dapat kuotanya Oh, untuk belum Polres dapat. Penajam. Polres Penajam ya. Untuk wilayah PPU sendiri baru terakhir ini ya? Iya. Iya. Paling Berapa junior. tahun sudah bertugas? 6 tahun. Oh berarti Polwan yang paling junior ini? Iya. Oh, ya. Di sini. Di sini ya, iya lah. Di sini lah. Nanti marah dia mereka dibilang paling junior ya kan? Ya, di sini. Di sini. Ya. Tapi kalau polisi-polisi laki-laki kan banyak di bawah ya kalau? Oh Iya. iya, kalau Setiap polisi tahun. laki-laki setiap tahun pasti Setiap ada, dapat. pasti ada. ada. Ini semoga menjadi perhatian bahwa hari ini Polwan juga memberi kontribusi dari proses tadi ngurusin vaksin, pelayanan sampai Ngurusin masalah orang ya. ngurusin masalah Iya, orang gitu ya. susah. Sampai ketemu jodoh di polisi juga. Iya. Ya. Betul sekali. Ya kan Maya? Begitu ya. Betul, Rata-rata. Rata-rata ya. Cinlok banyak di Cinloknya di polisi iya, juga. polisi juga. Dan rasa nyaman itu kan terbentuk. Iya. Intensitas pertemuan yang rutin Yang itu kan menciptakan rasa. Mungkin Iya. begitu ya. Asik. Asik. Oke, mungkin itu dulu. Semoga tahun depan atau di momen yang berbeda kita akan berbincang lagi dengan para polwan yang ada di Penajam Pasir Utara atau di Kalimantan Timur. Semoga ini menjadi motivasi. Terkhusus bicara tentang masalah, sebelum saya terakhir, saya sangat menghormati satu polwan, namanya Mbak Nina. Bukan Mbak Nina, Bu Nina. Oh, Bu Dulu Nina, Bu iya. Waka. Dulu Wakapolres di sini. Dan saya sangat angkat topi sama dia. Dekat dengan teman-teman pers, dekat dengan masyarakat. Dan saya berharap itu bisa jadi panutan kita semua, khususnya di polwan. Ya, walaupun saya pikir semuanya punya panutan tersendiri, karena saya sangat angkat topi dengan beliau. Iya, Oke? betul. Selamat Hari Polwan buat polwan-polwan di Indonesia, terkhusus di Kalimantan Timur dan utamanya di Penajam Pasir Utara, Polres Penajam Pasir Utara.